Datang, Bu. Kemarin terima kasih ya. Mau menukar tiket lotre dengan bebek panggangku. Asal istri kamu suka. Nak, tolong lihat tiket lotreku. Menang tidak? Angkanya semua cocok. Artinya apa? Apa katamu? Semua cocok? Aku lihat dulu. Bu, kamu menang 100 juta. Apa? 100 juta. Ya, Bu. Keberuntunganmu luar biasa. Aku harus cepat beritahu anakku. Kalau begitu, Bu, simpan baik-baik tiketnya. Cepat kasih alamatmu. Aku akan cari orang buat papan. Nanti setelah selesai, aku datang ke rumahmu. Baik. Nakzi, Kamu harus bawa nenek ini pergi sekarang juga. Baik. Nakzi, ibu ada kabar baik buat kamu. Ibu, bicaranya nanti saja. Naik dulu. Aku antar ibu ke rumah adik. Ayo, ibu. Tidak tunggu siang King dan Lele? Mereka menyusul nanti. Naik dulu. Oh. Anakku memang berbakti. Tahu hari ini ulang tahunku. Kumpulkan semua keluarga. Baiklah, nanti sampai di rumah adik. Baru bicara soal tiket lotre. Nenek, Ibu, kenapa kamu dan kakak datang? Kakakmu bawa aku ke sini untuk kumpul bersama kalian. Kebetulan kalian berdua ada, aku mau bicara sesuatu. adik, Ibu akan tinggal denganmu. Aku tidak mau urus lagi. Kakak, maksudmu apa? Ibu tidak bisa tinggal denganku. Nakzi, kamu tidak mau ibu lagi? Bukannya kamu bawa ibu pulang untuk ulang tahun? ulang tahun apaan? Mulai sekarang tinggal dengan adik, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak sanggup menghidupimu. Ah, kamu orang kota, masa tidak sanggup menghidupi orang tua? Jangan buang sampah sembarangan ke rumah kami. Rumah kami bukan tempat sampah. Baik, Parenti. Nak, jangan tinggalkan ibu. Kalau pergi, bawa ibu. Kenapa harus aku? Rumah ini ibu wariskan untukmu. Seharusnya ibu tinggal denganmu. Karena uang pensiun ibu semua untukmu. Ibu harus tinggal denganmu. Uang pensiun? Uang pensiun ibu sebulan berapa? Minggu lalu ibu jatuh. Berobat habiskan puluhan juta. Kalau kambuh lagi, itu bisa jadi jumlah yang sangat besar. Ya Tuhan. Inilah dua anak yang kubesarkan dengan susah payah. Aku bilang juga, kenapa kau mengirim ibu ke rumah kami? Ternyata takut keluar uang untuk berobat ya? Ya, demi uang. Aku beritahu kalian. Uang rawat inap ibu minggu lalu, masing-masing bayar 10.000. Bayar. Kalau tidak, aku akan menggeledah kalian. Jangan berkelahi lagi. Kumohon jangan berkelahi lagi. Bos, barangnya taruh di sini ya. Oh baik. Sudah, terima kasih kerja kerasnya saudara. Wah, 1 miliar. Siapa yang menang? Seorang nenek. Pertama kali beli langsung menang 1 miliar. Keberuntungan luar biasa. Aduh, Nenek ini rezekinya besar ya? ayo, Aku ikut lihat juga, sekadar numpang hoki. harus pergi. Ayo ajak lebih banyak orang, bawa spanduk. Kita pergi numpang hoki bersama. Ayo jalan. Jangan berkelahi lagi. Kumohon jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi ya. Aku lihat ada apa. Aku bilang jangan berkelahi. Jika aku punya banyak sekali uang, apakah kalian tidak akan meninggalkanku? Ibu. Jika ibu kaya raya, Tentu tidak akan meninggalkan ibu. Tapi kenyataannya ibu tidak punya uang. Ibu hanya akan membebaniku. ibu hanya beban bagiku. Mas, maksudmu apa? Tidak membebaniku lalu membebaniku ya? Kenapa? Qiangzi, kau juga menganggapku beban? Memangnya? Nenek tua yang hampir mati. Masih bermimpi jadi kaya mendadak. Sadarlah pada kenyataan. Kau hanya nenek miskin. Dasar durhaka. Kok bisa kau mendoakan ibu mati? Ribut apa lagi? Aku susah payah menidurkan anak, bangun lagi karena keributan. Cuma nenek tua, bukannya tidak ada yang mau menerima. Di desa kan ada panti jompo, antar saja ke sana. Aku tidak mau ke sana. Itu tempat untuk yang tidak punya anak.
Ibu, ini untuk kebaikan ibu. Perawatannya di sana jauh lebih baik daripada kami. Ayo jalan. Aku tidak mau, aku tidak mau. Nah, sampai. Nenek yang beruntung itu. Di kompleks ini. Yang baru saja dilihat adalah lingkungan tempat tinggal kami. Apakah kalian puas? Jangan takut, ini salah satu penghuni lama kami. Nanti setelah dia pergi akan ada tempat, kamu bisa tinggal di sini. Apa maksudmu? Sekarang tidak ada tempat kosong? Tempat saya sudah penuh, sekarang belum ada tempat. Tunggu penghuni lama yang lain pergi dulu, baru ada tempat untuk ibumu. Bukan direktur, berapa lama lagi dia? Kondisinya mungkin tinggal 1-2 bulan lagi, lama sekali. Direktur, saya ingin ibuku cepat-cepat masuk. Aku tidak mau tinggal di sini. Ibu, Halo, mau tanya sesuatu. Bagaimana caranya ke blok 1 unit 2 nomor 405? Dia adalah penghuni nomor 405. Terima kasih, terima kasih. selamat dan semoga sukses. Ibu, hari ini berani keluar pintu ini. Kalau ibu mati aku tidak akan mengurus pemakamannya. Ibu tidak mau tinggal di sini, bawa ibu pulang. Ibu sebentar lagi akan punya banyak uang. Ibu, bisakah tidak usah berbuat aneh? Kami semua ingin yang terbaik untuk ibu. Iya, kami juga ingin yang terbaik untuk ibu. Aku punya 100 juta. 100 juta. Kalau benar punya 100 juta, aku akan merawatmu setiap hari. Aku akan jugamu, oke? Aku akan jugamu, oke? Ayo, ibu, kalau benar punya 100 juta, aku akan berhenti kerja. Aku akan merawatmu di rumah setiap hari, memberimu makan enak. Aku benar-benar punya. Jangan berbuat aneh, masuklah denganku. Halo sayang, kamu bilang apa? Kenapa belum pulang? Apa di sekolah? Sudah aku tanya guru, anaknya tidak di sekolah. Entah kemana dia berkeliaran. Selamat dan semoga sukses, penuh berkah. Sekarang datang lagi sekelompok penipu. Sudahlah. Kamu selesai kerja cepat pulangnya. Kami bukan penipu, kami datang untuk ikut berbahagia. Orang tua di rumahmu menang 100 juta. Di rumah kami tidak ada orang tua. Kalau tidak pergi aku laporkan polisi. Aku tahu nenek itu pergi kemana. Pulang ke kampung halaman bersama anaknya. Pulang ke kampung, kita masih pergi tidak? Pergi, tentu pergi. Kami juga ingin ikut berbahagia. Oh baiklah. Kalau begitu tanya dulu, di mana rumah nenek itu? Cucuku, dia kenapa? Kok belum pulang? Kakak jangan khawatir, anak seusia ini. An suka keluar rumah. Aku mau pulang cari cucu. Cari apa sih? Kalau bukan karena kau lambat, aku sudah lama kembali ke kota. Cepat daftarkan aku. Lepasin nenekku. Berani sekali, berani bolos ya. Nanti aku pulang, tunggu saja hukumanmu. Siapa suruh kirim nenek ke desa? Aku tidak setuju. Cucu kesayangan nenek. Aku dan ayahmu menjemput nenek ke sini untuk kebaikannya. Bisa dapat perawatan lebih baik. Omong kosong. Kalian cuma tidak mau merawat nenek. Kalian anak durhaka. Kalian tidak mau, aku yang merawat. Siapa suruh bicara begitu ke orang tua? Aku pukul kau sampai mati. Jangan pukul anak. Terima kasih. Tadi kakak bilang, nenek su pergi ke panti asuhan. Ayo pergi. Ibu. Lele jadi begini karena kau memanjakannya. Aku bilang kelas 3 SMP, pikiran tidak fokus belajar. Sekarang berani melawan ayah. Dia cuma tidak pandai belajar, bukan anak nakal. Bukan salah nenek, itu salahmu dan ibu. Seharian cuma suruh aku belajar. Sakit pun harus belajar. Aku sengaja tidak menurut. Berani melotot. Malam ini aku pasti menghukummu. Kalau mau pukul dia, pukul aku dulu. Kau anak durhaka. Uang 1 miliar ini tidak akan kuberikan. 1 miliar terus, bosan dengar. Minger, ibu, uang pensiunmu sedikit, siapa yang mau? Minger, brengsek. Ibu, Kakak menghukum anak, urusanmu apa? Hadamu. Nenek, selamat nenek menang hadiah 1 miliar. Aku pukul kau sampai mati, kakak ipar. Aku tahu kau anak nakal di sini. Ayo sini. Ibu, Suruh kerjakan sesuatu. Kok lama sekali? ini karena ibuku tidak mau tinggal di sini. Tidak mau tanda tangan, jadi tertunda. Tidak mau pergi, tinggalkan saja di sini. Nanti kalau sudah tanda tangan, baru jemput lagi. Ayo pergi. Ibu, aku tidak pergi. Lele. Gangzi Kiangzi. Jangan tinggalkan aku di sini. Jangan tinggalkan aku.
Aku tidak mau tinggal di sini, aku mau pulang. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau tinggal di sini, bawa aku pulang, aku mau pulang. Nenek, kamu ngapain sih? Buka pintunya, aku tidak mau tinggal di sini, aku mau pulang. Nenek, jangan nakal, anakmu bilang. Setelah daftar, kamu akan dijemput pulang. Aku tidak mau daftar, aku tidak mau tinggal di sini, aku mau pulang. Nenek, kamu tidak perlu menolak, hanya daftar saja. Setelah daftar, pulang dan bicaralah dengan anakmu. Kalau mereka berubah pikiran, kamu tidak perlu tinggal di sini. Tante, aku sudah sampai. Tante, kami datang untuk memberi selamat kepada Tante. Tolong buka pintunya, baik. Selamat Tante memenangkan hadiah utama. Selamat. Anak muda. Ya. Apakah tiket lotre itu hanya bisa aku yang menukarkannya? Tentu saja tidak. Dalam 60 hari siapapun yang membawa tiket ini, ditambah KTP dan kartu ban, bisa menukarkannya. Baik, aku akan memberi dua anakku yang tidak berbakti kesempatan terakhir. Siapa yang mau merawatku, aku akan memberikan tiket itu kepadanya. Astaga, 1 miliar, kenapa aku bukan anaknya? Kalau begitu aku pergi dulu, Tante. Kalau mau menukarkan hadiah, cari aku. Dah. Bisa kamu mengantarku pulang? Tentu saja bisa, ayo, silakan. Tidak, aku harus menjemput nenek, Wang Le. Kamu duduk saja. Wang Chang, Wang Qiang, ibumu sudah kubawa pulang. Nenek, Ibuku sudah tanda tangan? Sudah, tapi panti jompo. Tempatnya masih harus menunggu 2 minggu. Kalian berdua, siapa yang mau merawatku? Ibu tinggal di rumah kakak begitu lama. Tentu saja tinggal di rumah kakak. Adik, ibu sudah lama tinggal di rumah kita. sekarang giliran rumahmu, bodoh sekali. Kenapa masih mengusir Dewa Rejeki? Rumahku kecil, tidak nyaman, kan, kakak ipar? Yu, jorok, jangan sentuh aku sentuh kamu kenapa? Tidak ada yang mau merawatku, ya? Nenek, aku yang merawatmu, kalian bodoh ya? Ibumu menang 1 miliar, 1 miliar, apa? 1 miliar? Ibu, kepala panti bilang benar? Ibu benar-benar menang 1 miliar? Tidak, kepala panti bohong. Ja. Ini juga bohong demi kebaikan. Ibumu sudah berjuang keras membesarkan kalian. Kalian harus baik-baik padanya. Hei, maksudmu apa? Mengejek kami tidak berbakti ya? Urusan keluarga kami, apa urusanmu orang luar ikut campur? Betul, aku kira dia benar-benar menang 100 juta. Pergi sana. Kalian benar-benar sampah, pantas saja. Nanti kalian akan menyesal, HMPH. Bu, beneran menang Gundian? Enggak, aku cuma mimpi indah. Aku selalu membayangkan, kalau aku punya banyak uang. Baguslah, aku akan bagi ke kalian. Tapi kemudian aku sadar, kalian tidak layak. Jangan banyak mimpi siang bolong deh. Begini, sebelum ada tempat di panti jompo, kita gantian rawat beberapa hari. Oke, mulai dari rumah kakak. Jangan. Mana ada bawa pulang lalu bawa kembali. Tinggal di rumahmu, mulai dari rumahmu. Kita harus hormati pendapat ibu dong. Bu, ibu mau tinggal di rumah kakak ya? Aku tinggal sama kamu. Bu, kondisi rumah kakak lebih bagus, tinggal di sana saja. Mulai dari rumahmu, ayo pulang. Nggak mau, aku mau tinggal rawat nenek. Pulang! Mulai dari rumah kalian. Karena kamu mau tinggal di sini, aku akan bicara jelas. Di rumah ini, hanya kamu yang melayani aku. Lalu aku tidur di mana? Pergi, lihatmu saja bikin kesal. Amble Salaman. Kamu suruh aku tidur sama anjing? Aduh,
Ada tempat tidur saja sudah bagus. Aku malah takut anjingnya jijik sama kamu. Qiangzi, carikan kamar untuk ibu. Rumah sudah penuh. Lagi pula tidur sama anjing enak, hangat. Menang 100 juta pun buat apa? Bakti yang dibeli uang, lebih baik tidak ada. Nangis-nangis bikin kesal. Ticket loader. Jangan-jangan nenek tua ini benar menang? Kamu lihat apa? Sembunyikan apa? Hello, Arkin. Nggak ada apa-apa. Sayang, makan. Tahu nggak, ibumu menang 100 juta, 100 juta. Mungkin dia tidak bohong. Bisik-bisik apa? Ibumu mungkin benar-benar menang 100 juta. Masa sih? Aku baru lihat dia pegang tiket lotre. Apa? Aku akan merebutnya. Aduh, rebut apa? Kalau dia panik dan merobeknya, gimana? Terus gimana? Ini 100 juta loh. Mungkin juga tidak benar, tapi kita coba tes dulu. Bu, makan yuk. Anan, ayo makan. Semua masakan ini kesukaan ibu. Makan banyak ya, Bu. Anan, ambilkan nenek lauk. Nek makan. Kalian juga makan. Bu, habis makan aku ajak ibu jalan-jalan. Sekalian beli barang kebutuhan sehari-hari. Baik. Bu, makan banyak ya. Apa aku akhirnya bahagia? Kalau keluarga kedua mau baik padaku, aku kasih saja tiket lotre ini. Katanya beli barang kebutuhan, bawa aku ke sini buat apa? Ya buat cek tiket lotre menang atau tidak. Kembalikan. Tolong cek tiket ini menang berapa. Lagi-lagi, sekarang 100 juta gampang menang ya? Menang. Menang. Menang berapa? Kembalikan tiketku. Abaikan dia. Cepat katakan menang berapa. Menang 5.000. Apa? 5.000? Tadi reaksi berlebihan. Kamu bilang cuma menang 5.000? Tiket lotre jarang menang, aku kaget saja. Kalian mau tukar atau tidak? Tidak usah. Ini pertama kali aku menang. Aku simpan saja. Nenek tua bangka, cuma menang 5.000, berani menipu aku. Kamu ngapain? Kok mukul orang? Aku menantunya, mau apa saja bebas. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Aku kira nenek menang hadiah besar. Sudi-sudi masak enak buatmu, ternyata penipu. Muntahkan semua yang sudah kamu makan. Kamu dan Qiangzi makan enak-enak. Bukan karena berbakti, tapi karena uangku. Memangnya kenapa? Penepu, muntahkan semua yang sudah kamu makan. Kamu tidak pantas makan. Pergi sana. Berani sekali kau mendorongku. Bu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih, nak. Kalian berdua kenal ja? Perskongko menipuku? Berani buat onar di sini, percaya tidak aku laporkan ke polisi? Laporkan saja, polisi sudah datang. Aku akan bilang ke polisi kamu yang mulai memukul, suruh kamu ganti rugi. Nemi kamu, di sini ada CCTV. Kalau berani buat onar lagi di sini, aku laporkan ke polisi. Hitung 3, 2, 1, pergi. Pulang dulu, nanti aku urus kamu, pergi. Anak-anak si nenek kok bisa begini, tidak berbakti sama sekali. Wajar dia tidak mau menukarkan tiket lotre. Sepeton, Gimana, menang berapa? menang apaan? Cuma 5.000. Katanya menang 1 miliar, mana uangnya? Kalau tidak menang 1 miliar, aku bukan ibumu lagi. Kamu bisa tidak berbakti padaku? Ibu, jujur saja. Kamu cuma beban, aku harap kamu cepat mati. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku harap kamu cepat mati. Anakmu benar, kamu sudah tua dan sakit, tidak ada gunanya.
Kamu cuma beban. Aku bukan beban, bukan. Diam, melihatmu saja bikin kesal. Pulang ke kandang anjingmu. Makan. Suruh aku makan makanan anjing ini? Wah, dapat makan saja sudah bagus. Kamu berani cemberut padaku ya? Berhenti, aku tidak mau makan ini, bawa pergi. Wong Chong, Ribut apa? ibumu cemberut padaku. Aku baik hati memberinya makan, dia tidak mau. Giangzi, Kalau tidak mau makan, sudah. Malice Meliani. Nenek makan. Siapa yang suruh kamu kasih makan nenek? Mama, waktu itu Anan kasih nenek sayur. Semua puji Anan. Dia bukan nenekmu, dia cuma nenek tua bangka. Jangan kasih dia makan lagi, dengar tidak? Tapi guru bilang, harus sayang ayah ibu, sayang kakek nenek. bakti adalah kebajikan utama. Anak 6 tahun saja mengerti, kamu tidak mengerti. Atau hati nuranimu dimakan anjing? Kamu ngomong siapa? Mama, Anan, Mama mau bilang soal orang ini. Dia cuma nenek tua bangka, jangan kasih dia makan lagi. Ayo pukul dia. Yo Xiaohong, jangan asal ngajar. Nanti anaknya jadi nakal. Diam nenek tua. Anan dengar Mama, pukul dia. Mama suruh pukul dia, dengar nggak? Sepeton. Yo Xiaohong, ngajar anak kayak gini. Nanti kamu sendiri yang rugi. Ayo pukul dia. Anan, kamu belum makan ya? Mama suruh pukul kuat-kuat. Cuma bisa nangis. Kalau nggak mau pukul dia, Mama pukul kamu. Mama, jangan pukul aku. Anan hebat banget. Pokoknya kalau ketemu nenek tua ini, pukul terus tiap ketemu, ngerti nggak? Yo Xiaohong, nggak ada yang ngajar anak kayak kamu. Diam, kamu pikir aku kayak kakak ipar, yang ngasuh anak jadi sampah, buat kamu sampai melawan Mama sendiri. Jangan ngomong gini soal Lele. Lele anak baik. Ayo Anan, pakai ini buat pukul. Yo Xiaohong, kamu nggak boleh ngajar anak kayak gini. Ini salah. Berisik banget. Ma, kamu ngapain? Ah ribut amat, gebuk dikit nggak mati kok. Mama kan sakit makanya kakakmu nitip ke kita. Kalau kamu bikin kambuh lagi, kita harus bayar buat berobatin. Terus sekarang gimana? Udah hampir seminggu, harus jemput nenek kan? Nenek-nenek, mulu. Daripada mikirin nenek, mending belajar yang rajin. Ya apa? Buruan apa? Masih ada sehari kok. Kalau mau makan ya makan yang benar. Atau masuk kamar belajar. Kalau kalian nggak mau, aku yang pergi. Berani. Kalau berani pergi, sekarang juga aku patahin kakimu. Cepet masuk kamar belajar. Urusan orang tua jangan ikut campur. Dia beneran pemilik toko lotre? Jangan-jangan, nenekmu menang 100 juta? Mamamu menang 100 juta. 100 juta. Sayang, kayaknya nenek beneran menang 100 juta. Masa sih? Halo kak, cepetan ke sini. Nenek kayaknya gila. Apa? Nenek gila? Adik. Sudah bawa ibu ke rumah sakit untuk diperiksa? Apa kata dokter? Katanya penyakit tawa, kalau kambuh tidak bisa menahan tawa. Tidak ada beberapa bulan lagi untuk hidup. Ibu sekarang di mana? Di bawah tangga sebelah sana. Lauer, kalian berani membiarkan ibu tidur di kandang anjing? Ibu sudah setengah mati, kalau tidak tidur di kandang anjing, mau tidur di mana? Masa tidur di kamar saya? Sial banget. Kalau kamu kasihan, kamu bawa pulang dan tidur di rumah kamu. Oh ya, kakak, biaya pengobatan ibu kali ini, kami yang bayar duluan. Jangan lupa transfer setengahnya ke saya. Ibu sakit di rumah kamu. Kenapa aku harus bayar kamu? Omong kosong. Ibu jelas-jelas sakit di rumah kalian. Kalian tidak mau bertanggung jawab, jadi dikirim ke sini. Jadi biaya pengobatannya harus kalian yang bayar semua. Yo Xiaohong, jangan asal tuduh. Waktu kami antar ibu ke sini, kondisinya masih baik-baik saja. Masalahnya terjadi di rumah kalian. Aku kasih tahu ya. Pasti kalian menyiksanya. Kakak, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Aku dan Xiaohong sangat baik kepada ibu. Baiknya sampai tidur di kandang anjing? Kamu ini. Ibu punya tiket lotre, kan? Memangnya kenapa? Baiklah, biaya pengobatan bisa kami tanggung setengah.
Tapi kalian harus kasih tiket lotre itu ke aku. Aduh, kokak. Jangan-jangan kamu benar-benar percaya ibu menang 1 miliar. Mau ambil tiket itu untuk diuangkan? Apa? 1 miliar? Kami sudah tanya ke toko lotre, cuma menang 5.000. 5.000? Ibu sudah menipu kita semua. Sudah, hari ini ibu tinggal dengan kalian, bawa ibu pergi. Buru-buru apa? Masih ada 1 hari lagi. Aku kira benar-benar ada 1 miliar. Sia-sia ekspresiku. Benar juga. Hah? Nenek. Lele, Nenek, mereka tega mengurungmu di kandang anjing. Tidak bisa, aku akan cari mereka. Keponakan, kenapa kamu datang? Berani sekali kalian menyuruh nenek tidur di kandang anjing. Wanggo. Kalau kamu terus macam-macam, aku akan lapor ke ayahmu. Nenek, aku bawa kamu pulang. Aduh, Lele, lihat anak ini. Aduh suami, Lele hilang. Sial, pasti anak ini pergi ke rumah pamannya. Eo. Cepat, tidak bisa tenang. Sudah sampai, ayo. Nenek, kamu duduk dulu. nenek tidak akan duduk, nanti kasurmu kotor. Nenek tidak kotor. Nenek, aku sudah besar. Mulai sekarang, aku yang akan merawatmu. Aku akan berbakti padamu, tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bodohnya kamu masih kecil, ini waktunya yang tepat untuk belajar. Nenek tidak perlu kamu rawat, kamu fokus sekolah saja ya. Lele, buka pintunya. Tidak mau. Dengar kata-kataku ya. Ini spray baru yang kubeli. Siapa yang suruh kamu duduk? Penggan. Keluar. Nenek, ibu ngapain? Lele, siapa yang suruh kamu bawa nenek pulang tanpa izin kami? Hanya tinggal 1 hari lagi. Apa salahnya aku jemput sehari lebih awal? Kamu tidak tahu betapa buruknya pamanmu memperlakukan nenek. Mereka bahkan menyuruh nenek tinggal di kandang anjing, Bu. Lele masih kecil, belum mengerti. Bagaimana bisa kamu ikut-ikutan berbuat nekat? Kamu tidak tahu. Dia sampai memukul pamannya. Mereka pantas dipukul. Sudah, aku tahu kamu ingin aku pergi. Aku pergi saja. Biarkan dia pergi, baru saja pulang dari kandang anjing. Bisa jadi dia membawa banyak kuman. Ayah ibu, aku mohon, jangan biarkan nenek pergi. Aku yang akan merawatnya, aku yang akan menafkahinya, boleh? Kamu mau menafkahinya? Kamu pakai uang siapa? Dengan apa kamu menafkahinya? Aku tidak mau nenek pergi. Kalau kamu berisik lagi, coba saja. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Ibu. Cinggau kenjia. Suamiku. Sayang, beberapa hari lagi ada tempat di panti jompo. Lele, rawat baik-baik nenekmu. Aku mau ambilkan sedikit untuk nenek. Lihat anakmu ini, tidak ada aku di matanya. Sayang, sabar sedikit, ibu sebentar lagi bisa masuk panti jompo. Nenek, aku pijat bahumu. Enak tidak, Nek? Aku sangat suka film yang dibintangi aktor ini. Nenek, aku sudah memutuskan. Aku tidak mau sekolah lagi, aku mau bekerja untuk menafkahi nenek. Jangan ngomong sembarangan, bagaimana bisa tidak sekolah? Nenek, aku tidak ngomong sembarangan. Bulan depan aku genap 16 tahun. Aku sudah bisa bekerja untuk menafkahi nenek. Aku tidak akan tinggal diam melihat. Ayah, ibu, dan paman mengusirmu. Bodohnya kamu, nenek tidak perlu kamu nafkahi. Nenek punya uang, nenek punya 100 juta. Nenek jangan bercanda, mana mungkin nenek punya 100 juta? Nenek jangan bujuk aku lagi, aku sudah mantap putuskan untuk berhenti sekolah. Aku harus kerja cari uang untuk menghidupi nenek. Dasar tua bangka. Berani-beraninya kau menghasut anakku untuk putus sekolah. Ibu bangun. Keluar dari sini. Ibu jangan pukul nenek.
Ini memang kemauanku sendiri untuk berhenti sekolah. Apa yang terjadi di sini? Ini semua salahmu. Sudah kukatakan untuk mengusirnya. Dulu tidak diusir, sekarang begini jadinya. Ibumu menghasut anakmu berhenti sekolah untuk menghidupinya. Ibu, kok bisa begitu? Aku tidak. Ayah, ini bukan salah nenek. Aku sendiri yang tidak mau sekolah lagi. Kalau bukan salah dia, Apakah karena dia kamu jadi kepikiran berhenti sekolah? aku tahu balas budi, aku tahu bakti kepada orang tua yang utama. Aku tahu menghormati orang tua, justru kalian orang dewasa ini. Kok rasanya tidak mengerti apa-apa? Kami ini orang tuamu. Kalau mau berbakti, harusnya kepada kami. Wah, jangan pukul anak. Kamu masih ketawa? Kalau bukan karena kamu, dia bisa jadi seperti ini? Kel Yuarla. Aku sangat kecewa padamu. Jangan tinggal di rumah kami lagi. Kel Yuarla. Sekarang, di sini kamu merenung. Istri, Lele mana? Pergi cari ibumu. Hello? Oke, aku tahu. Istri, panti jompo ada tempat kosong. Ada tempat kosong? Iya, besok kita harus antar orangnya ke sana. Tapi ibuku baru saja kita usir, harus gimana ini? Harus gimana? Cari di luar saja. Besok antar dia ke sana. Kita semua bisa lega. Ya, jalan. Nenek. Nenek tidak takut. Lele ajak nenek pulang. Nenek pelan-pelan. Nenek duduk. Nenek, aku ambilkan handuk. Nak, bisakah kamu datang ke rumahku? Aku mau minta tolong. Nenek mungkin tidak bisa menemanimu lama-lama. Nenek jangan ngomong sembarangan. Nenek pasti panjang umur. Buka pintunya. Jangan buka. Mereka pasti akan bawa nenek pergi. Tidak apa, seharusnya teman nenek. Ibu, baru beberapa hari tidak ketemu, kok jadi kurus kering begini? Sudah tua, duduklah. Ibu, cucu ibu belum 18 tahun. Bukan dari undian lotre. Terus gimana? Kalau aku terima undiannya, leleku masih di bawah umur. Uangnya bakal diambil dua anak durhakaku itu dong. Bu, kalau kamu percaya sama aku, ayo kita buat kontrak. Aku bantu ambil uangnya dulu, terus kasih ke cucumu. Tentu saja, tiket lotrenya tetap disimpan cucumu. Masih bisa ditukar lewat aku dalam jangka waktu tertentu. Ya udah, gini aja. Pokoknya jangan sampai dua anakku yang dapat untung. Nenek, kamu ngomong apa sih? Nenek menang lotre 100 juta. Nak, sekarang tiket 100 juta ini mau nenek kasih ke kamu. Wangle, buka pintu. Nenekmu udah kamu jemput pulangnya? Ayo kita tanda tangan kontrak dulu. Lele, simpan baik-baik tiketnya. Jangan kasih ke siapapun. Suruh buka pintu nggak denger ya? Ayo masuk. Nanti aku yang urus kamu. Kalau gitu aku pergi dulu. Tunggu. Kamu ini siapa? Malam-malam ngapain di rumahku? Dia temanku, cuma mau menjenguk. Teman? Ibu umur segini bisa punya teman apa? Jangan-jangan maling atau penipu ya? Loh kok ngomong gitu? Aku nggak ambil apa-apa dari sini. Dia bukan penipu. Hari ini merepotkanmu. Pulang saja ya. Oak. Kamu? Kamu kenal Jia? Tadi sibuk urus Lele, nggak lihat baik-baik. Dia itu pemilik toko lotre yang kubilang. Beberapa waktu lalu bawa rombongan nyari aku.
bilang ibumu menang 100 juta. Apa yang kamu pegang? Coba lihat. Barangku ngapain harus kutunjukkan? Kamu ngapain? Dia tamuku. Tamu nggak boleh diliatin? Ini kontrak pinjaman. Mau lihat? Bisa juga pinjam uang dariku. Minimal pinjam 20 juta. Ibu, kamu mau pinjam uang? Mau pinjam tapi belum sempat. Kalian udah pulang. Lah umur ibu tinggal beberapa bulan, ngapain pinjam uang? Mau kami yang bayarin utangmu ya? Mau pinjam? Gampang, tanda tangan saja. Tanda tangan apaan? Ibu, mau kemana? Kalian nggak mau aku di sini, ya udah aku pergi saja. Buru-buru apa sih? Besok kan ke panti jompo. Kalau kamu pergi sekarang, nanti orang-orang bakal ngomongin. Nanti dikira kita ngapain? Gimana pandangan orang tentang kita? Hello? Ibu ketemu. Besok kita antar dia ke sana bareng-bareng. Bu, kenapa badanmu basah kuyup? Kakak Ipar. Kalian begini caranya merawat ibu? Lebih baik daripada kandang anjing kalian. Kakak Kepar, kamu salah ngomong. Kami juga merawat ibu dengan sungguh-sungguh. Sudah. Kalian berhenti bertengkar. Istri adik, kalian berdua bantu ibu mandi. Besok kita antar dia ke panti jompo. Iya bu, cepat bersih-bersih. Jangan sampai dilihat orang. Nanti dikira anak-anaknya tidak berbakti. Aku mau mandiin kamu, ngapain menghindar? Manja banget. Hahaha, ibu senang sekali ya? Lo tadi nggak mau, sekarang kok senang banget? Ibumu ini kambuh lagi sakit gilanya. Anak durhaka. Ribut apa sih? Aku juga nggak mau ngurusin kamu. Udah dari dulu bilang jangan urusi dia. Sudah, waktunya udah malam. Cepat tidur. Suruh dia mepelen-pelen. Nanti Lele dengar lagi, bakal rewel. Bu, aku juga nggak ada pilihan. Lele besok masih sekolah. Nenek. Cepat bangun. Lele, Nenek. Aku bawa nenek pergi. jangan bodoh, nak. Kamu harus belajar yang rajin, masuk universitas. Nanti kalau sudah masuk universitas, baru jemput nenek. Aku ngerti, pasti belajar rajin, masuk universitas. Tunggu aku, nenek harus tunggu aku. Baik, nenek tunggu kamu. Sekarang cepat tidur. Besok sekolah jangan sampai telat. Nenek baik, tunggu aku, pasti tunggu aku. Bodohnya, nenek mungkin nggak bisa nunggu kamu jemput. Ih jorok banget, siapa suruh tidur di sofa aku? Cepat turun. Hei, aku suruh turun, dengar nggak? Turun, turun. Kamu kenapa? Suamiku, suamiku. Pelangkan suara, sudah larut malam, masih tidur di sini? Mati? Apa?
Wah, benar-benar mati. Setidaknya dia masih punya hati. Kapan kepala sekolah datang? Ibuku tidak bisa pergi. Dia pergi. Jenazah tidak boleh ditaruh di sini. Kalian berdua cepat angkat ke ruang tamu. Ibu, Cepat, sebentar lagi Lele bangun. Cepat. ibu, beratnya ringan sekali. Ibu, mana nenek? Ayahmu mengantarnya ke panti jompo. Cepat mandi. Kenapa tidak menunggu aku? Aku juga mau mengantar nenek. Kamu antar apa? Tugas utamamu sekarang adalah belajar yang rajin. Ayo ikut aku mandi. Ibu selalu baik padaku. Ringan sekali. Kenapa dia begitu ringan? Xiao Hong, apa aku melakukan kesalahan? Xiao Hong, aku tidak, Ibu. Aku sudah mengatakanmu untuk tinggal di asrama sekolah. Mulai hari ini kamu tinggal di sekolah dulu, baru pulang saat liburan. Kakak, bagaimana rencana kalian untuk urusan ibu? Dikuburkan asal-asalan atau kita berdua bersusah payah mengurusnya? Ini pertanyaan bodoh, pasti harus diurus dengan megah. Adik, kita berdua masing-masing keluarkan 50.000. 50.000? Kakak, kamu gila? Kamu kan shady. Kalau sedih ya diurus dengan megah, sebagai bentuk bakti kamu. Aku sedih memang, tapi bukan berarti aku mau. Membuang-buang 50.000, siapa bilang buang-buang? Sudahlah, orang sudah meninggal, masih mau jadi anak berbakti? Langsung dikuburkan saja. Acara duka juga bisa dapat sumbangan. Diurus megah, undang banyak orang. Iya, bisa lebih bahagia. Hei adik, aku kasih tahu, hari ini ibu sudah tiada. Kita sangat bahagia. Jemput nenek dulu, baru ganti lotre. Jangan pergi. Kamu cucu nenek Su, tahu siapa aku saja sudah cukup. Nenekku, bagaimana keadaannya di tempatmu? Apakah kalian memperlakukannya dengan baik? Kamu tidak tahu tentang nenekmu? Tahu apa? Ayo cepat bawa aku temui nenekku, bukan nenekmu. Dia sudah meninggal, kamu tidak tahu? Meninggal? Tidak mungkin, nenek berjanji padaku. Menunggu aku menjemputnya. Keluargamu sedang mengurus pemakaman nenek, ayah tidak memberitahumu? Tidak mungkin, kamu pasti bohong padaku. Ngapain bohong? Aku diundang ke kota hari ini. Untuk menghadiri pemakaman nenekmu. Orang tuamu bilang. Jenazah nenekmu akan dikremasi hari ini. Nenek. Nenek. Nenek mungkin tidak bisa menemanimu lama lagi. Jangan ngomong sembarangan, Nek. Nenek pasti panjang umur. Bu, nenek mana? Ayahmu mengantarnya ke Skiwi ke panti jompo. Nanti, aku akan mengantarmu ke sekolah. Kenapa tidak bilang? Aku juga mau antar nenek. Ini acara apa? Pesta pernikahan? Kamu siapa? Sintingnya? Pergi. Enya kau. Apa-apaan ini? Berani mukul bapak kau? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Wang Chang. Ayo pisahkan mereka. Waduh, jangan berantem. Anak berantem dengan bapaknya. Itu pun di acara duka nenek. Tidak bisakah diselesaikan secara pribadi? Iya, benar-benar memalukan. Wang Gele. Teruslah membuat keributan. Aku yang bikin ribut? Kalian yang sembunyikan fakta. Wang Le, pantaskah bicara seperti itu pada orang tua? Kami tidak memberitahumu demi kebaikanmu. Aku tidak butuh kebaikan semu kalian. Wang Gele, bukan maksud pas menasihatmu. Bolos sekolah sudah salah, masih berantem dengan ayahmu. Kamu tidak berbakti. Aku tidak berbakti. Kalian orang dewasa yang tidak berbakti.
Nenek mati karena kalian. Kembalikan nenekku. Sudah nok. Ini pemakaman nenek, jangan ribut. Ayo turun. Keluargamu saja sudah habis 50 juta. Iya, mau bagaimana? Keluarga kita punya 2 anak yang sangat berbakti. Kalian berdua memang sangat berbakti. Ibu meninggal saja dirayakan besar-besaran. Ah, ini kewajiban anak. Tidak perlu dipuji. Jangan merendah. Di desa kita, kalian sudah terkenal sebagai anak yang sangat berbakti. Terlalu berlebihan, hahaha. Makan. Banyak-banyak. Lucu sekali. Anan, nanti harus belajar jadi anak berbakti seperti mereka. Rayakan dengan megah. Anak kecil bicara tanpa beban. Dia masih kecil, belum mengerti. Tidak, tahu kok. Anan selalu jadi yang paling patuh dan mengerti. Dia pasti tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Pasti ada yang menyuruhnya bicara seperti itu. Apa kamu yang menyuruhnya? Aku belum pernah melihat anak sejahat kamu. Seperti kamu yang punya niat jahat. Aku menyuruhnya? Bukannya kalian yang menyuruhnya? Bukankah kalian selalu mengajarkannya dengan tindakan? Sebelum mati tidak melakukan apa-apa, setelah mati asal bisa dikuburkan dengan megah. Itu baru anak yang berbakti. Kamu ngomong apa sih? Jangan kira karena kamu masih sekolah, aku tidak berani menghajarmu. Berani coba ulangi, lihat aku berani menghajarmu atau tidak. Sudahlah, jangan banyak bicara. Nok. Ayahmu dan yang lain mengurus pemakaman nenek, tentu itu anak yang berbakti. Anak berbakti menyuruh nenek tidur di kandang anjing, itu juga anak berbakti? Diam. Tidur di kandang anjing. Kamu menyuruh ibumu tidur di kandang anjing. Jangan dianggap serius, anak itu cuma ngomong sembarangan. Kamu sana, jangan mengganggu di sini kalau tidak tahu. Jangan sentuh aku. Saat masih hidup tidak berbakti. Setelah mati malah heboh. Sangat konyol, ini bukan anak berbakti. Ini lebih tepat disebut anak durhaka. Halo, saya dapat pemberitahuan untuk membawa jenazah untuk dikremasi. Aku tidak izinkan kalian membawa nenekku. Cukup, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Nenek baru saja meninggal, kenapa kalian buru-buru? Mengkremasinya. Sudah seminggu meninggal, kalau tidak buru-buru nanti jadi bau. Jangan pedulikan dia dulu. Neneknya baru meninggal. Dia belum bisa menerima, cepat. Jangan sentuh nenekku. Wang Le, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Banyak orang yang melihat. Wang Le, apa kamu gila? Ayo bawa jenazahnya. Berhenti. Kenapa kamu lagi? Kamu datang ke rumahku untuk apa? Aku tidak datang untuk buat keributan, hanya tidak suka tingkah kalian. Anak tidak rela, beri waktu lebih untuk bersama neneknya tidak bisa? Harus buru-buru dikremasi? Cukup, urusan keluarga kami. Kapan? Orang luar seperti kamu boleh ikut campur? Pergi sana. Hanya meminta anak bicara lebih banyak dengan neneknya. Banyak orang di bawah melihat, jangan dipermalukan di depan umum. Sayang, kita pergi. Ayo, kita juga belum makan. Nenek tidak akan duduk, nanti kasurmu kotor. Ah, nenek tidak kotor. Terima kasih. Pijat bahu. Enak tidak, Ne? Aku sangat suka akting aktor ini. Tidak berbakti kepada orang tua. Apa bedanya dengan binatang? Bu, mereka tidak pantas jadi anakmu. Lele, bawa lotir? Ini wasiat nenekmu. Bawa. Aku antar kamu tukar ya. Paman. Kalau uang lotre tidak ditukar, kemana perginya? Kalau lewat batas waktu tidak ditukar, akan hangus dan kembali ke dana sosial. Ini, benar, biarkan uang ini kembali ke dana sosial. Untuk mengumpulkan pahala nenek. Hidupnya terlalu pahit dan lelah. Semoga dia bisa membawa keberkahan ini. Menjadi orang yang bahagia. Baik, aku menghargai pilihanmu. Sudah siap?
Tunggu sebentar. Aku mau tanya orang tuaku dulu. Apakah mau ketemu nenek terakhir kali? Ayah, ibu, paman, bibi. Nenek mau dikremasi. Kalian mau ketemu terakhir kali? Cayam. Ah, ngapain ketemu? Kan sudah pernah lihat. Kamu tidak lihat orang tuamu sedang sibuk? Cepat pergi. Mingger. Ayo, makan-makan. Makan dong. Ini nanti sore kita main mahjong. Aku sarankan kalian jangan menyesal. Kakak, Anan mau lihat nenek. Baik, kakak antar kamu pergi. Ainen. Kamu bawa Ainen kemana? Ah, anak ini mirip aku. Masih kecil lihat mayat tidak takut. Mama, tadi aku lihat nenek pegang sesuatu. Apa? Anak kedua. Apa ada sesuatu di tangan mama? Tidak ada. Ngapain ikut? Duduk makan. Elele. Anak bilang, ada apa di tangan nenekmu? Kamu lihat tidak? Di tangan nenek memang ada sesuatu. Yang dipegang lotre, menang 100 juta. Lele, kamu ngomong apa sih? Nenekmu mana punya lotre 1 miliar? Aku tidak berbohong. Dia bisa bersaksi, dia memang tidak berbohong. Lotre nenek dibeli di tokoku, memang menang 1 miliar. Gedung 2 unit 405, jalannya bagaimana? Yaitu penghuni 405. Baik, terima kasih, terima kasih. Semoga rezeki lancar, berkah melimpah. Apa 1 miliar? Bukannya kamu bilang cuma menang 5.000? Itu cuma aktingku dan nenek, main sandiwara saja. Lotre itu memang 1 miliar, aku juga bisa buktikan. Dia memang menang 1 miliar, hari itu banyak orang datang. Semua datang untuk memberi selamat, tahu tidak dia menang 1 miliar. 1 miliar. Jadi dia benar-benar menang 1 miliar? Tidak mungkin. Kalau ibuku menang 1 miliar, kenapa tidak bilang ke kami? Dia sedang menguji kalian. Siapa yang berbakti, lotre itu akan diberikan. Sekarang jelas. Dia memberikannya ke anakmu, Wang Le. Waktu itu nenekmu memberimu lotre itu. Iya, jadi waktu itu, Apa yang kamu pegang? Aku lihat. barangku, kenapa harus kutunjukkan ke kamu? Jadi waktu itu kamu, Ya benar, aku yang bantu nenek urus lotre itu. Lotre itu belum kadaluarsa kan? Masih bisa diuangkan? belum kadaluarsa, masih setengah tahun. Kakak, lotre itu peninggalan ibu. Meski diberikan ke Wang Le, keluarga kita juga berhak. Harus dibagi rata. Iya, harus dibagi rata. Ibu tinggal di tempat kami beberapa waktu. Uangnya harus dibagi rata. Kenapa harus dibagi? Diberikan ke keluarga kami, Lele jadi bagian keluarga kami. Kalian biarkan ibu tidur di kandang anjing, sampai ibu sakit. Masih berani minta bagi uang? Kamu masih berani menyalahkan kami? Kalau ibu tinggal di tempatmu, setiap hari diusir. Bisa tidur di kandang anjing? Bisa bunuh diri? Orang-orang ini anak berbakti. Vampir kali. Makan tidak jadi, pergi. Sayal. Tidak berbakti. Jangan pergi dulu. Sekarang anak kita pegang 1 miliar. Lele, berikan lotre itu ke ayah. 1 miliar ini juga ada bagianmu. Kamu harus bantu aku, kalau tidak aku lawan kamu. Aku tidak punya lotre. Apa maksudmu tidak punya? Bukannya tadi uangnya sudah diberikan? Cepat keluarkan. Sudah kubilang lotre itu ada di nenek. Jangan-jangan kamu tidak mengambilnya? Tidak, karena tiket lotre ini yang aku taruh. Hadiah 100 juta, ikut nenek jadi abu. Kamu gila ya? Bagaimana bisa aku punya anak sebodoh ini? Yang penting sekarang cepat telepon. Telepon dong. Lele, mobilnya belum pergi. Cepat kejar. Lele ada di mobil. Wengko. Kita kan punya mobil, cepat nyetir ke sana. Ayah, ao. Jangan kejar lagi, nenek sudah dikremasi. Sudah dikremasi. Anakmu tidak berbakti, maafkan aku. Aku sudah kasih kalian banyak kesempatan.
Kenapa kalian tidak hargai? Di mata kalian, nenek belum sepenting uang. Ibu, kenapa kamu bisa lakukan ini? Aku tidak. Ayah, ini bukan salah nenek. Jangan takut, ini cuma seorang lansia di panti kita. Nanti dia pergi, ada tempat kosong, kamu bisa tinggal di sini. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Bawa aku pulang. Ibu, anakmu tidak berbakti. Ibu, aku salah. Nenek, di kehidupan berikutnya semoga sehat selalu, tidak ada musibah atau penyakit. Panjang umur.